pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya yang selama ini cukup lama saya tidak muncul di hadapan saudara melalui rekaman video. Dan kali ini saya kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya akan bersaksi sesuai dengan apa yang saya alami akhir-akhir ini. Dalam 14 hari yang lalu saya di swab dan hasilnya positif, saya terpapar virus COVID-19 dengan tanda-tanda nyeri tulang, sesak napas, diare, dan batuk-batuk. Saat itu saya langsung dikarantina selama 14 hari atau isolasi. Dan pada waktu saya dikarantina, yang saya lakukan adalah berdoa, membaca Alkitab berdasarkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Saya memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa yang saya alami itu sebagai ujian, memang diluaskan Tuhan untuk saya bisa menjadi berkat lagi, bisa memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu sikap apa yang kita ambil ketika kita menghadapi situasi yang seperti yang saya alami, yaitu terpapar COVID-19. Ada berapa banyak orang ketakutan, kecemasan, tetapi saya tenang saja pada waktu itu. Karena apa? Kalau memang saya harus mati karena terpapar COVID, berarti sudah ada maksud dan rencana Tuhan. Kalau berbicara masalah kematian itu tidak harus terpapar COVID-19. Perjalanan naik pesawat, laut, darat bisa saja terjadi. Bahkan ada beberapa hari yang lalu kawan saya pendeta di Medan meninggal karena terjatuh dari kamar mandi. Nah, ketika saya menghadapi situasi seperti itu, yang saya lakukan dan saya dapatkan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau, hai Yakub, kepada nama saya Yakub, yang membentuk engkau. Yang kedua adalah yang membentuk engkau. Pertama, mencipta dan membentuk engkau. Hai Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sudah perhatikan? Mencipta, membentuk. Karena kita diciptakan, dibentuk milik Tuhan, maka dia berani berkata jangan takut, memberi jaminan. Jangan takut. Takut masalah apa? Saat itu saya COVID. Kalau saudara mengalami, mungkin tidak sama dengan saya, ketakutan masalah ekonomi, bla 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 dan lain sebagainya, masa depan yang akan datang, yang orang pada banyak membicarakan ekonomi ke depan makin sulit. Tetapi sekali lagi, Tuhan berkata, jangan takut. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut bagi orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita adalah miliknya, kita adalah ciptaannya. Dia yang sudah menebus kita dari latar belakang kita, ya, kejelekan kita, dosa-dosa kita, yang Dia yang telah memanggil kita dengan nama, artinya nama kita masing-masing, dengan nama-nama kita masing-masing. Dia telah memanggil kita dan kita sudah menjadi kepunyaannya. Itu sebabnya saya tenang saja. Cuman hanya saya mengikuti aturan
ya ada dari medis memberikan ada obat-obatan ya, dan saya juga harus asupan yang lebih baik, makan buah banyak, sayur, dan ada beberapa asupan yang lainnya untuk menaikkan imun, menaikkan stamina saya, dan vitamin-vitamin yang lainnya. Tapi bukan itu yang pada dasarnya utama untuk memulihkan kondisi saya menjadi dari positif menjadi negatif setelah 14 hari saya di karantina. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kuncinya itu ketika saya menghadapi COVID-19 terpapar, dan saya hanya tenang saja, tidak boleh panik, tenang, serahkan kepada Tuhan, keputusan ada di tangannya, tidak perlu ketakutan berlebihan ya. Nah, dasarnya apa? Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun di lembah bayang-bayang maut. Orang mengalami masalah-masalah bla 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 yang lainnya, masa depan dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya, sudah mulai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Apalagi bayang-bayang maut. Orang makin ketakutan, naik pesawat kalau lagi oleng di atas, ketakutan luar biasa ya. Kalau naik mobil sopirnya ugal-ugalan, ketakutan luar biasa, seolah-olah ini sudah maut sudah dekat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai umatnya, Tuhan memberi jaminan, jangan takut. Daud kenapa tidak takut? Karena dia memiliki keyakinan, kepercayaan, kuasa Tuhan, gada dan tongkat kuasa Tuhan melindungi, menyertai kehidupan Daud, kehidupan kita semua. Ulangan bilangan, ketika malam hari Tuhan menaungin kita dengan tiang api, siang hari dengan tiang awan, aman di dalam lindungannya. Ada berapa banyak firman Tuhan, janji-janji Tuhan memberikan keyakinan kepada kita. Kita tidak perlu takut dan cemas menghadapi, menyikapi sesuatu apapun. Artinya tidak ada alasan lagi untuk kita takut dan khawatir, cemas. Jalanin saja hidup ini sebagai mestinya di jalurnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 54, 55, 56. Bahkan di situ sudah dijelaskan lebih jelas lagi. Yang dikatakan, hai maut, alam maut, di mana kekuatan, di mana kuasamu, di mana sengatmu? Maut, sengat maut. Firman Tuhan berkata, sudah dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sudah dikalahkan di bawah telapak kaki Yesus sejak Yesus disalib di atas kayu salib, dan di situ dia berkata sudah selesai, sudah genap. Artinya ya selesai, artinya ya genap, sudah tidak ada masalah lagi. Itulah bedanya kita sebagai umat Tuhan dengan orang yang belum atau bukan umat Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap Anda sekarang dalam menghadapi situasi keadaan? Kalau saya menyampaikan, karena beberapa hari yang lalu saya terpapar COVID, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang saya hadapi, saya tidak pernah takut dan khawatir. Teristimewa masalah COVID ini, ada berapa banyak orang ketakutan. Belum apa-apa sudah cemas, gelisah. Tapi memang ada sesuatu yang penting, mengikutinlah aturan-aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah juga. Tidak ada salahnya. Nah, ya.
Kalau memang harus terpapar, ada berapa banyak yang orang terpapar? Dokter juga terpapar, ya kan? Pangeran Charles juga terpapar. Ya. Siapa lagi? Donald Trump dan masih banyak lain lagi. Ya. Akhir-akhir ini juga Khofifah, gubernur Jawa Timur, dan masih ada lagi. Tetapi yang penting kita sebagai anak-anak, sebagai umatnya, sekali lagi, tidak ada alasan untuk takut. Haleluya, amin. Karena 1 Petrus pasal 2 ayat 24, darah dan bilur Yesus sudah mentahirkan. Darah Yesus membenahi sel-sel dalam tubuh kita yang tidak normal menjadi normal lagi. Oleh kuasa bilur-bilur luka-luka Yesus mentahirkan, menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuh kita. Artinya kita hidup bebas dari segala kutuk, segala tekanan, dari sakit penyakit. Haleluya. Yes. Demikian kesaksian saya yang saya barengin dengan firman Tuhan. Dan kiranya menjadi berkat kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang mendengarkan kesaksian saya mengenai beberapa hari yang lalu saya terpapar COVID-19, diisolasi atau di karantina selama 14 hari, dan bagaimana cara menyikapinya seperti yang saya ungkapkan terdahulu atau di atas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih semuanya. Shalom, Boras, Mejua-jua, Yahobu. God bless you.